Jadi kemarin dulu review yang kemarin. Kita punya persamaan diferensial, ya aksen sama dengan sesuatu itu. Nggak harus autonomous, nggak harus pure time, pokok persamaan diferensial sembarang. Dengan syarat awal ini. Artinya waktu T-nya 0, Y-nya diketahui di satu titik tahu. Kemudian kita akan menghampiri solusi dari persamaan diferensial ini di titik tertentu. Ya, akan menghampiri nilainya di titik tertentu. Caranya kemarin dari titik awal ini, kondisi awal ini, ya, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Dari kondisi awal ini, kita bikin persamaan garis singgungnya. Kenapa bisa? Karena kan turunannya tahu. Kemudian turunannya dihitung di kondisi awal, di titik ini, 0,1, tahu kemiringannya. Kemiringannya tinggal nilai ya aksen di titik awal ini. Jadi kemiringannya tahu, titik yang dilalui garis singgungnya tahu, maka kita bisa ngitung persamaan garis singgungnya. Oke, yang kemarin kalau untuk soal ini persamaan garis singgungnya ini. Nah, kemudian nilai nilai solusinya yang seharusnya berada di kurva merah, tapi nggak diketahui, dihampiri dengan nilai di garis singgung. Jadi katakan menghitung di titik T1, ya nilainya ini tingginya, nilai Y-nya. Hampiran dari nilai Y yang sebenarnya. Oke, selanjutnya saya nggak ke sini dulu, tapi ke halaman berikutnya. Bagaimana secara umum memformulasikan hitungannya. Gitu ya, kalau ini kan spesial udah diberikan kalau sembarang fungsi. Oke, gini. Diberikan sama masalah nilai awal Y aksen sama dengan FTY. FTY ini fungsi yang bergantung T dan Y. Mungkin hanya muncul T aja, mungkin hanya Y aja, mungkin campuran gitu ya. Mungkin aja T-nya nggak ada gitu. Y aksen sama dengan 2Y boleh aja. Gitu ya. Oke. Egi, jangan SMS-an. Kamu kok kurang semangat semester 2? Kurang bercahaya? Hah? Kenapa? Diputus pacar? Direkam lah. Oke. Nah, kita akan rumuskan gini. Diberikan persamaan diferensial ini, kemudian kurva yang merah itu kita nggak tahu, solusinya nggak tahu ya. Yang merah itu nggak tahu. Tapi di T0, solusinya setinggi Y0 ini diberikan. Di satu titik aja di sini. Di titik itu, berarti apa solusinya melalui titik ini. Nah, kemudian kita buat persamaan garis singgung di titik ini. Persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1, gitu kan? Sama dengan kemiringan X min, bukan Y1, Y0. Gitu kan? Persamaan garis singgung melalui sebuah titik, titik X0, Y0. Sorry, saya salah lagi. Pakai T ya. Variabelnya T ini di persamaan diferensialnya. M-nya berapa? Satu satu. Y0-nya ini titik ini. Diketahui ini. Kemiringannya berapa? Nilai turunan ini. Nilai turunan di titik T0, Y0. Kali T min T0. T0-nya diketahui ini. Gitu. Dengan demikian, maka Y sama dengan Y0 ditambah apa ini? Eh sebentar kok nggak cocok. Oh ya, F T0
Y0 kali T min T0. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menghitung solusi di titik T1. Berapa gitu ya? Seharusnya seharusnya di titik T1 tuh nilainya setinggi ini. Tapi kurva merah kan kita nggak tahu. Kita jadi nggak pakai itu. Nah, nilai di T1 kita hampiri merupakan nilai persamaan garis singgung di titik T1. Jadi di titik T1 nilai Y-nya sama dengan Y0 ditambah F T0 Y0 T1 min T0 gitu ya. Di titik T1. Kalau ini YT sembarang, ini yang bawah YT1. Saya hapus dulu. Yang bawah itu Y di titik T1. Jadi kalau ini YT, ini T. Kalau T1 ya T1. Nah, kalau T1 dan T0 jaraknya saya sebut H, H gitu, maka Y di titik T1 sama dengan Y0 ditambah F T0 Y0 kali H. Itu ya. Oke, paham? Nah ya, paham nggak? Kalau nggak paham, baris keberapa dari yang merah? Hah? H itu, ini T1 min T0 saya sebut H. T1 min T0 disebut H, jaraknya. Udah paham? Nah, kemudian saya, aduh ini terpaksa di crop seluruhnya. Karena habis tempatnya. Masukkan sini. Baik, gitu. Nah, kemudian kalau saya punya ini tadi, ini kan dari T0, tingginya Y0, dibikin persamaan garis singgungnya adalah ini, persamaan garis singgungnya, itu adalah persamaan garis itu ya. Kemudian di T1, saya dapatkan solusinya, hampirannya sekian. Itu tinggi dari yang ini. Kemudian saya menghitung lagi di T2. Ini jaraknya H. Maka saya gunakan prosedur yang sama. Y di titik T2 mirip ini. Y di titik T1 yang udah dihitung sebelumnya nih. Udah didapat nilainya nih. Ditambah H lagi kali F T1 Y1. Meniru ini rumusnya ya. Menghitung T2 kalau di T1 udah dihitung. Gitu ya. Jadi prinsipnya di mana di T2 itu dibikin lagi garis singgungnya. Garis singgungnya mungkin beda ya. Ini garis singgung berdasarkan T0, yang di sini mungkin garis singgungnya gitu. Nah, ini dapat di T2. Kan ini turunannya dihitung di T1, yang ini turunannya dihitung di T0. F besar itu turunannya. Begitu. Jadi secara umum kalau saya tadinya punya ini di T0, ini nilainya 0, di T1 saya hampiri. Nah, nilainya. Kemudian di T2 saya hampiri dengan rumus yang mirip tadi ya. Ini rumusnya. Dan seterusnya. Di T3 dihampiri lagi. Jadi saya tahu solusi di titik-titik ini. Saya punya rumus secara umum. Kita lihat ini indeksnya. Y di titik Tn tambah 1
sama dengan Y di titik TN tambah H F TN YN. Nah, ini dinamakan YN plus 1, bukan disingkat aja. YN plus 1 itu adalah nilai Y di titik TN plus 1. Ini disingkat YN, F, TN, YN. Ini adalah rumus ini. Untuk mendapatkan hampiran di titik T1, T2, T3, dan seterusnya. Ini YN yang di sana sama yang di dalam kurung itu sama. Yang mana? YN bawah. Hah? Yang itu Ya, sama. sama yang di samping tanda Ini ya. sama. Jadi ini YN tuh nilai fungsi di titik TN. Ini tuh nilai turunan di titik TN. Nilai turunannya kan ini. Gitu. Kalau ininya TN, ya temennya si YTN atau YN. Oke, itu namanya metode Euler. Gitu ya. Nah, baru saya balik ke halaman sebelumnya di diktat. Kenapa kita menghampirinya harus banyak gini gitu ya? Nah, oke, sebentar. Kenapa kalau mau menghitung di titik ini misal T20 itu, kenapa nggak pakai langsung aja? Ini T0, ini Y0. Kenapa nggak pakai garis singgungnya aja langsung di sini gitu? Jadi Y di 20 sama dengan Y0 ditambah, tapi H-nya ini sekarang. H kali F T0 Y0. Langsung H-nya gede itu. Nah, karena ini nggak teliti nanti hasilnya. Jadi dia ngitungnya hampirannya di T1 dulu. Setelah dapat di T1, hitung lagi di T2. Hitung lagi di T3. Jadi makin makin sempit intervalnya, berarti makin banyak yang dihitung, tapi hasilnya akan makin teliti. Gitu ya. Oke, itu adalah ceritanya sebenarnya di halaman ini. Jadi hampirannya bertahap gitu. Mau menghampiri di satu, awalnya di sini, hampiri dulu per 0,25. Kalau langsung kita galatnya gede. Kalau per tahap nanti galatnya kecil. Kita akan lihat di hitungannya. Jadi metode Euler itu yang penting ini. Jadi saya ringkas sekarang. Saya ringkas lagi. Masalahnya saya punya Y aksen sama dengan F T Y diberikan T0 Y di titik T0 sama dengan Y0. Ini ringkasannya dari keseluruhannya. Jadi gini ceritanya ini di T0 nilai solusinya udah tahu Y0. Saya akan ngitung di T yang ke N. Maka ini intervalnya saya bagi N bagian. Jadi ini T1, T2, T3 sama lebar kalau di sini. Lebarnya sebut H. Sama semua H. H. Maka hampiran di titik yang TN, sorry, sorry, Y, ini jangan TN lah ya, ini yang lain, B lah titik B itu, YTN disingkat nulisnya YN, itu sama dengan YTN min 1, sorry, kalau ngikuti diktat salah, Y di titik TN tambah 1, ini disingkat YN tambah 1 sama dengan Y di titik TN ditambah H kali turunannya.
YN itu YTN lah. Kalau disingkat menjadi HFTN, YN. Jadi rumus ini tuh menghampiri solusi di sini, di sini, di sini, sampai ya B-nya tergantung permintaan soalnya sampai kapan. Kita lihat contoh, setelah contoh itu paham, udah selesai bab metode Euler. Atas mau dibuka lagi? Atau bawah aja ya, summary-nya itu. Nunggu mah. Saya rekam dulu. Oke, kita lihat contohnya. Gunakan metode Euler untuk mengaproksimasi solusi masalah nilai awal ini. Jadi ini persamaan diferensialnya ini saya tulis sebagai Y aksen aja. Di sini variabel bebasnya X ya. Kalau di atas tadi penjelasannya pakai T, ya sekarang T-nya diganti X. Diberikan kondisi awalnya Y01. Berarti ini waktu X0-nya 0, Y0-nya 1. Gitu ya. Sepanjang interval 0,2. Ini udah ditulis di atas. Nah, kita lihat ini sepanjang interval 0,2. Saya gambar. Ini X-nya ya. X-nya antara 0,2. Dari 0 sampai 2. Menggunakan ukuran langkah 0,1. Berarti ini nih. Ini X0, 0. Ini X1-nya adalah 0,1. X2-nya 0,2. X3-nya 0,3. Dan seterusnya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumus Euler ini. Y1 sama dengan, Y1 tuh sama dengan YX1 ya. Disingkat Y1. Itu adalah Y0 ditambah H kali F T0 Y0. F itu apa? F itu fungsi turunannya ini. Oh, sorry, saya salah lagi. Ini pakainya X0 ya, pakai X variabelnya. Ini adalah F T Y. Oh ya, udah ditulis di atas ini F-nya. Ya udah, kita hitung aja. Nilai di X1. YX1. Jadi Y1 sama dengan Y0-nya berapa? 1. H-nya 0,1. Fx0 Y0. Masukkan ke sini. X0-nya berapa? 0. Y0-nya sama dengan berapa? 1,1. Kemudian kita hitung di X2. Y1 ditambah H kali F di titik T1, Y1. Ya. Oh, X ya. X. Sama dengan Y1 kan tadi udah dihitung. Ditambah hanya 0,1 kali 0,1 ditambah. Itu paham ya? Jadi berapa tuh? 1,2. Hah? 1,2. Ini berapa ya? 1,2 dikalikan 10 seper 10. 0,12 tambah 1,1. Hah? 22. Nah, pengen ngitung sampai di sini nilainya berapa? Berarti ini berapa? X berapa ya? X 20. 20 kali ngitung kayak gini kan? Y3 sama dengan, hitung lagi. Sok, yang 3 mah kita hitung aja. Y2 ditambah H F X2 Y2 gitu kan? Sama dengan Y2 1,22 ditambah 0,1 hanya
0,2. Berapa ini? 0,2 X2 ditambah Y2. Gitu ya. Paham? Nah, kita lihat ini di Excel saya hitungannya. Kalau dihitung, dapatlah ini Y3 segini, Y4 segini. Sampai Y20 ini. X20 tuh ini. Ini 20 indeksnya. Kalau dicari solusi eksaknya, itu sekian. Sementara kalian nggak perlu tahu mencari solusi eksaknya. Jadi ada selisih 1,7 ya. Eh, enggak, Deng. Ya berapa lah? 11,7 dikurangi 10,45 selisihnya. Sekitar 1, tadi berapa? Lupa lagi. 1,3 lah gitu ya. 1,2 sekian selisihnya. Oke. Nah, ini saya pakai program ini Excel supaya gampang hitungnya. Polanya kan sama. Coba, kalau saya kecilin, pakai H-nya lebih kecil. Saya mau pakai H-nya 0,05. Gitu ya. Jadi, kalau di sini, kalau hanya 0,05, saya harus ngitungnya dari 0, ini 0,05, ini X1 ya. X2-nya berapa? X2 0,1. X3 0,15 gitu ya. Sampai 2 itu harus X berapa? X40 ya. Ngitungnya lebih banyak karena H-nya lebih kecil. Kita lihat di Excel-nya ini. Kalau sampai 2 berarti Y40. Tuh, hasilnya segini. Lebih bagus selisihnya dengan eksak hanya 0,7 lah gitu kira-kira ya. Nih, nilai eksaknya kan 11,7, ini 11,07. Ya kira-kira 0,7 penyimpangannya. Kalau pakai yang 0,1 tadi, penyimpangannya 1,2 tadi. Jadi hasilnya lebih bagus. Tapi ngitungnya jadi makin banyak. Gitu. Sudah paham? Itulah metode Euler. Cuma ini rumusnya satu. Tapi sampai berapa? Sampai Tergantung diminta soalnya. Misalkan diberikan persamaan diferensial gini, kadang-kadang dibilang hitung 2 langkah saja. Karena yang mau diuji, heeh. Kadang-kadang karena yang mau diuji itu cara ngitungnya paham nggak itu? Nggak akan lo suruh ngitung runtutan gini panjang. Itulah metode Euler. Ini judulnya di sini. persamaan persamaan diferensial. Persamaan diferensial terpisah atau separabel differential equation. Persamaan diferensial separabel gitu kadang-kadang terjemahannya. Persamaan diferensial terpisah. Tapi makna terpisahnya saya akan jelaskan gini. Persamaan diferensial yang separabel ini bentuknya seperti ini. dy dt, t-nya kadang-kadang x ya di soal. Variabelnya kadang x, kadang t, sama aja. Ininya merupakan perkalian antara fungsi t saja dengan fungsi y saja. Mungkin fungsi t-nya nggak muncul, satu jadi. Atau fungsi gy-nya satu juga boleh. Jadi nggak ada y-nya atau nggak ada t-nya boleh. Nah, maka untuk mencari solusinya, semua yang ada y-nya satukan dengan dy. Yang ada t-nya satukan dengan dt. Jadi ini saya lakukan seperti ini. Yang ft satukan dengan dt. Jadi dt-nya dibawa ke kanan. Gitu?
Yang DY satukan dengan GY. Jadi GY-nya bawah ke kiri. Setelah itu integralkan. Ketemulah solusinya. Coba kita lihat. Ini. Ini di semester 1 diterima aja. Solusinya E pangkat apa ya? E pangkat KT gitu. Tapi sekarang akan kita lihat. Langsung dua aja. Semua separabel nih. Oke, ini terbaca dari belakang. Belakang. Si siapa? Irsat. Kebaca nggak? Hah? Tidur habis dia. Oke, persamaan diferensial separabel itu artinya bisa dipisahkan yang ada Y dengan DY, yang ada T dengan DT. Ya, coba kita lihat. Ini, DY DT sama dengan KY. Saya pisahkan. Jadi yang DY dengan Y gitu ya. Konstanta ikut mana aja konstanta mah. Kemudian saya integralkan K dt. Ruas kiri menjadi apa? Hah? Apa? Ln mutlak. Gitu ya. Sama dengan apa? Eh, KT. Betul? Oh ya, untuk mempermudah diasumsikan di sini Y-nya. Gitu ya. Supaya nggak usah pakai mutlak. Karena Y-nya udah nggak negatif, ln mutlak Y sama dengan ln Y. Sehingga saya punya ln Y sama dengan KT. Y-nya jadi sama dengan di E pangkatkan kiri kanan ya. Salah lagi. Nilainya cuma 3. Tambah konstanta. Atau bisa ditulis E pangkat C kali E pangkat KT gitu ya. Ini YT ya. Y variabel T. Kemudian ada, oh udah, solusi umumnya gitu aja. Nggak ada syarat. Sorry, yang pertama itu tadi syaratnya untuk yang soal 1. Y-nya, ya. Kalau nggak ada besar 0 ya harus mutlak terus di bawah bentuknya. Oh, ini kenapa di Hah? Disulap. Nih, kasih satu langkah lagi. E pangkat E pangkat ln Y sama dengan E pangkat KT tambah C. Betul? E ln Y sama dengan Y. Gitu. ditambah dalam sum teks dalam huruf teks itu bagaimana? Oh, Y itu fungsi dari T. Bukan Y kali T ini. Y fungsi T. Semua juga sebenarnya ini fungsi T. Y-nya fungsi T. Ya. Neng, paham kan, Neng? Ini. Hah? Enggak, dia yang baju putih. Orang suci. Suci kan putih. Kayak malaikat. Hah? Ya. Mau mah hitam. Hitam penjahat-penjahat. Lanjut. Soal nomor 2 ya. Crop lagi lah. Nggak kelihatan soalnya. Mana? Oh, ini dia. Ngumpet di sini. Nah, gampang. Pokoknya semua yang Y dengan DY.
Ini menjadi Y kuadrat, betul? Yang ada X-nya dengan DX. Itu namanya pemisahan variabel tuh di situ. Separabel. Yang X dengan X, yang Y dengan DY. Itu ya. Jadi itu pengertian separabelnya. Oke, selanjutnya kita integralkan. Ini menjadi sepertiga Y pangkat 3. Ini sepertiga X pangkat 3 tambah konstanta. Ya, Y pangkat tiganya. hah? Nggak usah, satu aja kalau ada integral kiri kanan, salah satu aja. Oke? Jadi, Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3C, itu ya, dikali 3 supaya gampang. Y-nya sama dengan 3 akar X pangkat 3 ditambah 3C. Nah, karena diberikan syarat, kalau ini solusi umum namanya. Dimasukkan syaratnya supaya dapat solusi khusus. Y0, 2. Y0 sama dengan 2. Artinya waktu X-nya 0, nilai Y-nya 2. 0 pangkat 3 ditambah 3C. Jadi berapa? 3 akar 3C sama dengan 2. Pangkatkan 3. 3C sama dengan 8. C sama dengan 8 per 3. Jadi solusi khususnya 3 akar X pangkat 3 ditambah 3C. 3 akar X pangkat 3 ditambah 8. Paham kan, Long? Hah? Apa? Enggak. Gimana? Tambah soalnya bukan kali. Kalau ini kali bisa. Paham, Long Long? Lagi. Oh. Oke, berikutnya ini. Kesukaan Pak Oki nih. Aduh, bacanya juga susah ya. Von Berta Lan. Ah, udahlah, susah lah. Oke. Ah, ini udah nama orangnya nggak usah sebut. Laju pertumbuhan panjang seekor ikan dimodelkan dengan ini. DLDA sama dengan A itu umur, pakai T atau ya umur T ya. Pakai A soalnya si AG. Kan Tegal bahasa Inggrisnya. Jadi AG. It's. Ya, ini waktu sebenarnya A-nya ya. Modelnya ini persamaan diferensialnya. LA adalah L ini bergantung ke A, bergantung kepada umur. Panjang ikan pada saat umurnya A tahun. L tak hingga panjang maksimum dari ikan. Konstanta dia ya. L tak hingga itu panjang maksimumnya. Konstan berarti. Dan K konstanta pertumbuhan. Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Jadi saya mau menentukan LA-nya berapa. Ini kan yang diketahui turunannya. Oke, kita lihat. DLDA, A-nya itu waktu. Ingat ya, aduh, kalau A ini kayak konstanta jadinya. L tak hingga ini konstanta ya. Panjang maksimum ikan tertentu. Kalau L-nya bergantung pada A, bergantung waktu. Nah, mau dihitung LA-nya berapa? Itu persamaan yang A. Panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Oke, pisahkan variabel yang ada L dengan DL. K, DA. Kan gitu? K konstanta, biarin aja, nggak tahu berapa. Pokoknya konstanta.
Bergantung jenis ikan konstantanya. Oke? Integralkan kan? Yang kiri menjadi apa? Hah? Ah, belum bisa. Integral coba kalau dx per eh, sebuah konstanta min x. Kita substitusi. Substitusi U sama dengan ini L aja ya. L supaya cocok. Ini L juga. Eh, kok nggak mau diambil penghapusnya? Belum, belum. Nah, DL gitu ya. B-nya ya mau L tak hingga juga boleh. Biarin dalam L tak hingga. Supaya nggak bingung. Tapi L tak hingga tuh konstanta. DU sama dengan apa? Halo, halo, DU apa? Hah? Min? DL. Ini kan di L tak hingga diturunin 0. Konstanta. Jadi ini sama dengan apa? Min DL per bukan min DL dong. DL-nya menjadi min DU ya. Min ln mutlak U gitu kan? Jadi ini min ln mutlak L tak hingga min L, betul? KA tambah konstanta, betul? L tak hingga min L positif negatif. Bukan, L tak hingga min L itu positif negatif. Kenapa? L tak hingga itu panjang maksimal ikan. Jelas, lihat. Supaya apa? Supaya saya bisa menghilangkan mutlaknya. Kalau positif kan, udah nggak usah pakai mutlak. Hmm? Ya pakai kurung supaya jangan kabur. Nanti kayak itu. ya bentar-bentar. Oke? Jadi apa? Ln L tak hingga min L sama dengan min KA dikurangi C gitu ya. Kali min 1 kiri kanan. L tak hingga min L sama dengan E pangkat min KA min C gitu kan. Ya, L-nya kan yang mau dirumuskan L-nya sama dengan L tak hingga dikurangi E pangkat min C dikali E pangkat min KA. Betul? Nah, inilah pertanyaan A. Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Panjang ikan adalah sama dengan ini. Ini harus diketahui nanti. Iya, kan ini. Panjang ikan LA, panjang ikan. Nih, jadi yang dicari LA-nya. Yang B, yang B. Tentukan panjang ikan dengan kondisi awal Y02. Y02. Y0 sama dengan 2. Saya masukkan. Panjangnya 2, waktu A-nya 0. Min K kali waktunya 0 ya. Jadi dapat E pangkat min C berapa? Saya mau ngitung E pangkat min C-nya. Ini kan 1. Jadi E pangkat min C-nya berapa? Hah? Gitu? Dengan demikian L-nya masukkan lagi ke yang awal. L tak hingga min
N L nggak berkurang dua. L tak hingga kurang 2 kali E pangkat min K. A. Enggak kali 0 dong. L sembarang. Waktu 0, E pangkat min C-nya sekian ketemu. Masukkan E pangkat min C-nya. Nah, ini adalah panjang ikan setiap saat. Kalau panjang maksimumnya diketahui, maka panjang ikan setiap saat bisa dihitung. Oh, konstantanya juga harus ketahui. Konstanta pertumbuhan ikannya. Sering keluar ikan ini. Tapi nanti kalau di ujian, K-nya segala harus ditentukan. Kali ke pangkat minta aku. Iya, boleh. Mau mau di gimana ya? Tapi L takingganya nggak bisa hilang. Kalau dibuka, ditambah 2 E pangkat min KA. Tetap nggak bisa dicoret L takingganya. Oh, Ya nanti dikasih syarat di soalnya. Tambahin syarat-syarat lagi, nanti K-nya bisa dihilangkan. Sudah? Lanjut lagi? Hah? kami doang.